Saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program ini merupakan upaya konkret dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang maju dalam hal ini. Dengan adanya ini, tentu pelayanan kesehatan di masyarakat semakin terlayani dengan baik yang kita harapkan. Sesuai dengan visi Provinsi Sulawesi Barat yang akan mewujudkan pemerintahan yang modern seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi dan tuntutan generasi milenial. Program Marasa juga merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membantu desa dalam meningkatkan kualitas pengembangannya. Kita mulai 2020 ini dengan basis digital, dengan basis IT, dan oleh karena itu pimpinannya tidak harus bersentuhan dengan IT. 2020, tahun penuh harapan dan tantangan. Tapi apapun rintangan, semangat kerja adalah ibadah untuk negeri maju malapik. Inilah Sulawesi Barat di tahun 2020. Di bulan Januari, untuk dapat segera melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sosialisasi penggunaan aplikasi Simaya dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, launching Internet Marasa bersama Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat turut menjadi momentum percepatan informasi hingga ke tingkat desa. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat yang mencapai sekitar 11.151 penduduk mengakibatkan pemerintah semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba di Sulawesi Barat. Tangkap pelakunya, musnahkan barang haramnya, dan biarkan Sulawesi Barat bebas dari jerat-jerat narkoba. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, aturan buka tutup gerbang diberlakukan walaupun dengan segala pertentangan yang sempat dihadapi. Kunjungan Ketua KPK di Sulawesi Barat semakin memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengatakan tidak pada korupsi. Di bulan Februari, rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Auditor BPK mengarah pada komitmen atas kepatuhan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di Sulawesi Barat yang akhirnya kembali di tahun 2020 Sulawesi Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian. Kunjungan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Sulawesi Barat memberikan penguatan tersendiri dalam upaya peningkatan indeks pembangunan desa di Sulawesi Barat. Di bulan Maret, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjalankan berbagai giat untuk pencegahan virus baru yakni COVID-19, diantaranya meningkatkan kesehatan dengan bersepeda bersama, serta sosialisasi cuci tangan pakai sabun untuk anak usia sekolah dasar. 23 Maret 2020, kasus konfirmasi positif COVID-19 pertama kali muncul di Sulawesi Barat. Sejumlah rapat koordinasi pencegahan penyebaran COVID-19 mulai diikuti dan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan virus COVID-19. Dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, Sulawesi Barat turut melakukan rasionalisasi APBD serta refocusing program kegiatan. Selanjutnya pemerintah fokus dalam penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi serta penyediaan jaringan pengamanan sosial. Di bulan April, Presiden Republik Indonesia resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Hal ini dikeluarkan setelah WHO di bulan sebelumnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Doa dan zikir, jalan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
COVID-19 mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tak mampu semakin tak mampu menghadapi hidup, bahkan masyarakat yang mampu mulai merasakan susahnya hidup di masa pandemi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah komando Bapak Gubernur menyediakan ribuan paket bantuan sembako secara bertahap, yakni 3.664 di tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 4.850 paket. Sementara itu, untuk penanganan dampak kesehatan akibat COVID-19, pemerintah juga menyediakan bantuan ambulans untuk Kabupaten Polman, Majene, dan Mateng. Kemudian dalam rangka kesepahaman bersama penggunaan dan pengalokasian dana refocusing COVID-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi dan BPKP melakukan penandatanganan MOU pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Untuk tetap menjaga stabilitas harga, Gubernur bersama Forkopimda menggelar operasi pasar. Di bulan Juni, walaupun pandemi, tapi hidup harus tetap dilanjutkan. Inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 mulai dicanangkan. Di pasar tradisional, modern, di tempat wisata, transportasi, rumah makan, dan beberapa sektor yang sebelumnya ditutup mulai dibuka dengan syarat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Atas permintaan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Pulau Popoongan, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya membuka jalan eksplorasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi juga menguak tabir kisah terjualnya Pulau Malamber senilai 2 miliar. Untuk memenuhi visi Maju dan Malapi, infrastruktur jalan juga sangat menentukan karena ini terkait dengan akses dan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Perbaikan jalan antara Salu Tambung ke Kabiraan sejauh 10 km menjadi target di tahun 2020. Sementara itu, secara keseluruhan hingga tahun 2020, kondisi mantap jalan telah mencapai 39,58% dari panjang jalan 349,67 km. Bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mendukung KPK dalam rangka pencegahan korupsi penggunaan anggaran COVID-19. Melalui anggaran COVID-19 untuk mendukung produktivitas melalui bantuan permodalan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyasar 1.492 IKM dan 1.331 UMKM. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama rakyat kembali pulihkan ekonomi daerah. Semangat nasionalisme tak pernah luntur walaupun pandemi juga belum berakhir. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Masih di bulan Agustus, diversifikasi pangan lokal semakin mengukuhkan beberapa komunitas di Sulawesi Barat untuk dijadikan sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Karena kenyang, tak harus nasi. Peresmian pembangunan jaringan listrik di Pulau Kambunong, Kabupaten Mamuju Tengah membawa sulbar terang ke titik capaian 100%. Portal ATS, program tangani total anak tidak sekolah, di-launching dengan harapan bahwa jumlah ATS di Sulawesi Barat berdasarkan Susenas tahun 2018 yang berkisar sekitar 32.000 lebih atau 10% dari jumlah anak usia sekolah ditarget menurun secara bertahap dengan melibatkan 5 unsur, yakni pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Penerapan protokol kesehatan semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di bulan Oktober, peresmian jalan akses Pelabuhan Belang-Belang dilaksanakan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur. Rencana mendirikan Fakultas Kedokteran di Sulawesi Barat digagas dan dikawal oleh pemerintah sebagai langkah untuk memaksimalisasi pelayanan kesehatan terlebih di saat kondisi pandemi.
Selanjutnya, untuk kembali menata perekonomian melalui belanja daerah, maka rapat paripurna penyempurnaan RAPBD diselenggarakan agar pemerintah tetap fokus pada kepentingan masyarakat. Di bulan November, kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Haji Syahrul Yassin Limpo dalam rangka Panen Raya Kedelai di Polman, menanamkan rasa optimis kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa sektor pertanian mampu mendongkrak perekonomian daerah terlebih lagi di masa pandemi. Pilkada serentak tahun 2020 adalah pilkada yang berlangsung damai dan tetap aman dari COVID-19. Selanjutnya, kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akrab disapa Gus Menteri tak hanya memberi warna kebahagiaan di hari peringatan Bakti Transmigrasi dengan penyerahan 1.000 sertifikat lahan, tapi juga evaluasi pengelolaan dana desa tahun 2020 serta sosialisasi Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021, serta konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang BUMDes. Sekaligus menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara PT Icon Plus dengan 36 kepala desa lokus program Marasa terkait jaringan internet desa Marasa. Tahun 2020, program Marasa turut berkontribusi dalam penanganan COVID-19, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan bahwa 30% anggaran Marasa dialokasikan untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini. Sulawesi Barat, Milete Diatunganang menjalankan pemerintahan untuk rakyat.